Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Susanti SPT MSc selaku dosen pengampu mata kuliah penyuluhan peternakan di Politeknik Negeri Lampung yang saya hormati, dan kepada rekan-rekan yang berbahagia. Perlu kita ketahui bahwasanya limbah pertanian merupakan bahan buangan dari proses perlakuan atau penanganan untuk memperoleh hasil utama dan hasil sampingan yang belum termanfaatkan secara optimal. Limbah pertanian sejatinya memiliki potensi yang sangat besar, khususnya dalam bidang ternakan ternak ruminansia. Dengan adanya limbah-limbah pertanian tersebut, tentunya dapat dimanfaatkan sebagai sumber pakan tambahan untuk ternak karena kandungan protein yang terdapat pada pakan ini memiliki kualitas nutrien yang sangat rendah, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai pakan silase. Lalu, apa sih pakan silase itu? Pakan silase merupakan salah satu teknik pengawetan pada pakan atau hijauan pada air tertentu melalui proses fermentasi mikrobial oleh bakteri asam laktat yang disebut ensilase dan berlangsung di dalam tempat yang disebut dengan silo atau plastik atau sejenisnya, yang di situ melalui proses anaerob atau tanpa adanya udara. Saya Febri Adianto, NPM 1974-1029, Program Studi Produksi Ternak Politeknik Negeri Lampung, akan sedikit menjelaskan mengenai bagaimana cara pembuatan silase yang baik dan benar sehingga dapat mengurangi adanya limbah-limbah pertanian yang jadi limbah pada masyarakat. Untuk itu, marilah kita simak video dengan seksama. Cara pembuatan pakan silase. Alat dan bahan yang diperlukan dalam pembuatan silase diantaranya yaitu alat jumbo, bag silase, ember, dirijen, sabit, dan terpal. Kemudian untuk bahannya yaitu ada dedak atau bekatul, jerami, EM4, dan molasses. Kemudian dalam tahapan pembuatannya, yang pertama yaitu cacah jerami atau limbah pertanian berukuran 5-10 cm menggunakan alat sabit atau mesin chopper. Dapat kita lihat contohnya seperti pada gambar yang tertera. Kemudian tahap yang kedua yaitu jerami yang sudah dicacah dikeringkan selama lebih kurang 6 jam yang bertujuan untuk mengurangi kadar air sehingga silase tidak membusuk. Dapat kita lihat contohnya pada gambar. Kemudian pada tahap ketiga yaitu campurkan molasses dengan E4 pada air 1 liter dan aduk hingga homogen. Dapat kita amati pada gambar berikut. Yang pertama itu mulai pencampuran dan kedua diaduk hingga merata. Untuk tahap keempat yaitu campur jerami, dedak padi, dan semprot menggunakan campuran air 4 yang sudah disiapkan, kemudian diaduk hingga merata. Itu dapat kita amati pada gambar berikut. Tahap yang kelima yaitu campuran dimasukkan dalam kantong plastik atau drum yang penyimpanan dan biarkan selama 3 minggu. Catatan, jerami harus dibuat rapat dan dipadatkan hingga tidak ada udara untuk menghindari pembusukan. Dapat kita amati pada gambar berikut, itu ada sebuah silase yang sudah siap untuk dimasukkan ke dalam silo hingga dan kita tutup dengan rapat. Tahap yang selanjutnya yaitu setelah 3 minggu dapat diberikan kepada ternak dengan cara diangin-anginkan terlebih dahulu. Dapat kita amati seperti itu dan kita lihat pada gambar berikut ini. Nah, kemudian kita anginkan. Untuk kualitas silase itu dapat kita amati pada tabel berikut. Indikator untuk wangi itu penjelasannya wangi seperti buah-buahan dan sedikit asam, sangat wangi dan terdorong untuk dicicipinya.
Terus rasanya yaitu apabila dicoba digigit manis dan terasa asam seperti yogurt atau Yakult. Kemudian untuk warnanya yaitu hijau ke kuning-kuningan, dan untuk sentuhannya yaitu kering, tetapi apabila dipegang terasa lembut dan empuk apabila menempel di tangan, karena baunya wangi, tidak dicuci pun tidak apa-apa. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pembuatan silase. Apabila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.